Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Haleluya, sedang bisa menyapa adik-adik kembali pada ibadah online kita hari ini. Dan ini masuk pada minggu pertama di bulan Maret atau bulan ketiga di tahun 2021. Kita akan belajar hal-hal yang keren sepanjang bulan ini. Tetapi kamu ingatin sekali lagi, kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Iya, kita belajar tentang kasih. Kasih yang kita pelajari, kakak masih ingat bahwa kakak bagikan tentang kasih sama dengan Kak Naomi, Allah adalah kasih. Artinya begini, kalau kita belajar tentang kasih, artinya kita belajar tentang Allah. Kalau kita praktek tentang kasih, artinya kita sedang praktek juga tentang Allah. Bagaimana cara prakteknya? Ada banyak contoh. Salah satu misalnya di dalam Korintus 1 Korintus pasal yang ke-13. Dia katakan di sana kasih itu sabar, kasih itu tidak mengingini orang lain, kasih itu juga tidak cemburu, dan banyak sekali di sana. Dan kita bisa praktek di sana, dan kalau kita praktek ya kita praktek tentang Allah kita sendiri. Ada banyak orang belajar bagaimana mengasihi di dunia ini. Kata kasih itu begitu kecil pengertiannya, begitu sempit mungkin pengertiannya. Kalau adik-adik lihat di kamus, kata kasih cuma love artinya mencintai, cuma begitu. Tetapi di dalam Alkitab kita akan belajar, kita sudah belajar kemarin, kasih itu begitu luar biasa. Bahkan dikatakan begini, di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan kasih yang terbesar itu adalah kasih dari seseorang yang memberikan nyawanya bagi orang lain. Dan itu kasih yang terhebat. Itu nggak ada di kamus dimanapun, tapi di Alkitab kita ada. Dan hal itu yang bicara adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan ini merupakan sebuah kekuatan bagi kita, sebuah power bagi kita untuk mempraktikkan kasih. Karena ketika kita punya kasih di dalam diri kita, tahu gak bahwa bukan kita yang melakukannya, tapi kemampuan Tuhan dalam diri kita untuk memberikan kita kemampuan untuk mengasihi, untuk mengampuni. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, it's not because of us, but itu tentang Tuhan. Semua kasih yang kita lakukan itu tentang Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang begini, Roma 11 ayat 36, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk mengasihi orang lain, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Dan kalau kita pikir aku nggak bisa mengasihi, bilang Tuhan tolong aku untuk bisa mengasihi, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Sebab Tuhan yang memberikan kita kasih, dan dari Dialah sumber kasih itu, sebab Allah adalah kasih. Ya, itu ringkasan yang kemarin. Tetapi begini adik-adik, kasih, kata Tuhan Yesus berkata begini di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, dia katakan kasih terbesar adalah ketika orang itu memberikan nyawanya bagi orang lain. Itu kasih terbesar, memberikan nyawa bagi orang lain, bagi sahabat-sahabatnya. Dan ayat 14 dikatakan kamu adalah sahabatku. Dan ayat 15 dia menyebut juga kamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu lagi sebagai sahabat. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Wow, ini ada sesuatu yang besar. Di minggu ini sesuatu yang hebat ini kita akan pelajari bahwa Yesus adalah sahabatku. Amin. Ya, Yesus adalah sahabatku. Kakak pernah nulis sebuah lagu begini, Yesus sahabatku, selalu bersamaku, tak pernah tinggalkanku, dan hidup di dalamku, dan seterusnya. Kakak begitu antusias. Kenapa? Karena satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang begitu dahsyat, begitu hebat. Tapi dia bilang begini, aku gak mau nyebut kamu lagi Michael sebagai hamba, tapi kamu sahabat. Wow, itu kata-kata dari Tuhan sendiri. Tuhan bilang aku ini sahabatnya. Dia bilang kita Kingdom Kids sahabatnya dia. Bukankah itu sesuatu yang menarik? Bukankah itu sesuatu yang hebat? Dia bilang kita sahabatnya dia. Wow, kakak begitu senang ketika tahu hal ini. Makanya begitu ucapan syukur itu keluar, jadi satu lagu tadi, Yesus sahabatku. Nah,
Kita juga punya banyak lagu Yesus sahabatku, tetapi begini, bagaimana dengan kita sehari-hari? Apakah kita mempraktikkan kasih sebagai sahabat Kristus? Apakah kita mempraktikkan hidup kita sebagai sahabat Yesus? Nah, kakak mau kasih dua hal aja bagaimana Yesus itu menjadi sahabat kita. Yang pertama, Yesus adalah sahabat yang setia. Sahabat yang setia. Adik-adik bisa cari banyak sahabat di dunia ini, bisa memperoleh banyak sahabat, bahkan orang tua kita bisa bilang sahabat, tapi sekali waktu mereka akan pergi meninggalkan kita. Sekali waktu mereka akan pergi dan mereka akan terpisah dari kita. Tidak ada satupun orang yang setia dalam hidup kita. Ada satu-satunya yang bilang begini, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya dia setia sampai selamanya, dia selalu bersama dengan kita. Matius 28 ayat 20 dia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertai artinya bersama-sama. Dia nggak mau tinggalkan. Bukankah itu sahabat yang luar biasa? Dia sangat setia. Bahkan Ibrani 13 ayat 5 dia berkata begini, aku sama sekali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, Tuhan yang ngomong. Dia bilang, aku sama sekali tidak meninggalkan engkau. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kita untuk mengerti Yesus sahabat kita. Yang kedua kakak cuma singkat aja hari ini. Yang pertama dia setia, yang kedua dia sahabat yang baik. Dia sahabat yang baik. Adik-adik bisa cari di mana-mana, ada orang yang kita bisa bersahabat dan mereka menunjukkan kebaikan, tetapi ada istilahnya, ada udang di balik batu. Selalu harus ada timbal baliknya. Kok saat kita memberi, baru mereka memberi, baru mereka bisa memberi ke kita. Bahkan kalau kita tidak WhatsApp mereka, kita tidak hubungi mereka, kita tidak telepon mereka, jangan berharap mereka telepon kita, gitu kan? Karena belum tentu mereka memberi sesuatu tanpa atau melakukan sesuatu tanpa ada harapan balik yang mereka terima. Nah, Yesus satu-satunya yang melakukan buat kita, yang dia lakukan terbaik. Bahkan firman Tuhan berkata, dia menebus kita, dia mati buat kita saat kita masih berdosa loh. Wow, dia mati buat kita. Dan Yohanes pasal 15 ayat 13 tadi dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar, yang lebih hebat daripada seseorang yang mau mati bagi sahabatnya. Kurang baik apa coba sahabat seperti Tuhan Yesus. Mari kakak mau ajak kita untuk bersahabat lebih lagi dengan dia. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah sungkan mau minta dia perlindungan, minta dia sesuatu. Berdoa, minta, katakan dalam doa, Tuhan sahabat yang setia, dia sahabat yang baik, dia pasti akan mau jawab apapun doa adik-adik. Kalau adik-adik mau coba sekarang doain sesuatu, minta sama Tuhan, dan lihat Tuhan akan jawab, sebab dia sahabat yang setia. Oke, ini yang kakak bisa bagikan kepada adik-adik pada minggu ini, dan kakak percaya adik-adik akan terus membangun dan mengenal sahabat kita yang setia dan mengalami bagaimana dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita semua. Oke, terima kasih untuk waktunya sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak percaya kakak akan mendengar banyak kesaksian dari orang tua, dari teman-teman yang lain yang akan cerita, wow, dia benar-benar mempraktekkan Yesus sahabatku. Sampai ketemu di minggu ke depan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.